Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast perdana di studio yang baru. Ketemu lagi Analensa Project dengan saya Robian Salwi Cikmat. Kali ini kami mendatangkan kembali Kak Mario Andra Martik. Memang nggak bosan-bosan kami selalu mengundang Kak Mario ini karena beliau ini banyak informasi segudang wisata tentang lahat. Jadi kita ngajak ngobrol-ngobrol santai lagi. Ya. Assalamualaikum Kak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu. Ini yang kedua kali ya? Ya, yang kedua. Yang kedua kali datang ke Analensa Project. Tapi hari ini kita tampilan agak beda dikit. Ya, berbeda. Kak Mario juga agak beda tampilannya. Agak ada kumis, lebih gagah. Kak, jadi kami selalu tertarik dengan apa yang Kak Mario gaungkan di Lahat, terutama tentang kepariwisataan di Lahat ya. Yeah. Nah, dan yang terakhir itu kami paling interest terkait Lahat akan ada ikon Bukit Besar. Itu kayak mungkin itu yang pengen kita ini ya, kawan-kawan Analensa yang pengen kita ngajak Kak Mario untuk bercerita tentang Bukit Besar. Apalagi Bukit Besar ini sedikit melihat informasi akan ikut dalam ajang kompetisi ya? Sudah ikut. Boleh cerita dikit kompetisi apa Kak? Boleh. Jadi per 1 Juli 2021 Bukit Besar Kabupaten Lahat itu mewakili Sumatera Selatan masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021. Wah. Kategori dataran tinggi. Wah, luar biasa. Jadi kita masuk 10 besar. Nah, ini kan yang daftar se-Indonesia. Ratusan jadi ya? Ya, ratusan. Kalau yang daftar sekarang, kalau kabupaten kan ada 540 kabupaten kota se-Indonesia. Nah, untuk kategori dataran tinggi tentu banyak. Ya kalau kita ambil separuhnya kan 200-an. Nah, kita masuk 10 besar. Nah, terus Kak, pertanyaannya kenapa harus Bukit Besar dan ada apa Kak di Bukit Besar itu Kak? Sebenarnya menyimpan potensi apa sih Kak? Ya sehingga bisa dibawa ke kancah nasional untuk menjadikan ikon lahat apa Kak? Sangat banyak sekali sih kalau kita bicara potensi yang ada di sana. Nah, tapi ngapa sih yang kita angkat sekarang Bukit Besar? Nah, karena dari banyaknya dataran tinggi yang ada di Lahat, ya baik di Gumai, di daerah Jarai, Tanjung Sakti, kan itu punya kita galau daerah Kekemarea kan banyak dataran tingginya. Nah, dari sekian banyak itu, setelah kita pelajarin, nah Bukit Besar ini yang sudah dikelola, ya sudah dikelola. Kemudian yang paling banyak didatangi. Ya, karena pernah ya yang daki ke Bukit Besar itu dalam 1 hari, maksudnya hari ini naik besok turun itu sampai 7.000 wong. Nah, terus infonya juga aku dapat dari kawan-kawan menjelang 17 Agustus katanya memang rame di Bukit Besar di puncak itu. Iya, itu pernah terjadi. Jadi 16-17 Agustus itu sampai 7.000 wong. Nah, Kak Mario pernah tapi muncak? Pernah ya? Pernah, nginep pernah. Kapan-kapan aja Analensa Project. Oh iya, gitu, naik lagi kayak itu. Nah terus Kak, siapa Kak dalam apa tadi tuh Anugerah Pesona Indonesia 2021 Kak ya? Ada petinggi-petinggi lahat atau pemangku jabatan yang di lahat ini, katakanlah Pak Bupati atau Wabub yang berencana akan naik ke puncak juga, apa siapa atau Ibu PKK apa? Kalau wacana sudah ada, ya. Tapi tinggal ngatur waktunya ngatur waktu. Ya. Siapa Kak? Insya Allah Pak Bupati pengen naik. Wih, ya. Pak Bupati ya. Pak Bupati, Pak Ciujang pengen naik. Tapi langsung naik. Insya Allah, karena waktu ya keadaan ini yang kalau sudah kayak memungkinkan, Insya Allah beliau naik. Kalau Pak Bupati mungkin dia sembari nostalgia lah mungkin. Zaman-zaman masa mudanya dulu mungkin pernah muncak ke Bukit Besar. Iya. Nah, terus Kak, itu kan masuk
dalam tahapan ya, tahapan Anugerah Pesona Indonesia. Sekarang itu dari ratusan peserta dataran tinggi tadi, saat ini sudah masuk ke yang keberapa nih? Posisi Bukit Besak itu di voting apa dia apa tuh Kak? Iya, di voting. Sudah masuk ke berapa Kak? Jadi kan awalnya kan dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia itu mendaftar. Nah, dari sekian banyak itu yang masuk nominasi 10 daerah. 10 daerah. Nah, kemudian dari 10 daerah ini dalam 1 bulan terus diumumkan dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Nah, tanggal 1 Agustus hasil perhitungan panitia pusat ya, kita di posisi ketiga. Nasional. Wow. Ya. Itu. Nah, dari posisi ketiga ini suara kita kalau yang di Instagram itu nomor 1, terbanyak nomor 1 nasional dari 10 nominator ini. Nah, tapi ternyata di YouTube dengan di SMS-nya kita kalah. Kalah. Makanya kita di posisi totalnya kita di posisi ketiga. Jadi mungkin di kesempatan ini juga kita ngajak masyarakat Lahat ya. Iya, kita terus untuk mendukung supaya Bukit Besak itu jadi ikon pariwisata di Lahat. Iya. Nah, sampai Agustus ini sampai tanggal 17 kemarin kita masih yang bisa kita lacak kan di IG dengan di YouTube. Nah, itu kita di posisi ketiga. Pesaing terbesar tuh daerah mana dan apa namanya Pak? Ada informasi. Nah, jadi kalau di IG kita nomor 1. Nah, persaingan itu di YouTube. Di YouTube itu yang paling tinggi itu dari Sepadang Hill, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Jadi, nah kita di peringkat 2 kalau di YouTube. Di peringkat 3 itu namanya Si Gantang Sira dari Kabupaten Aceh. Jauh-jauh pesaingannya. Aceh Selatan. Nah, jadi kita sekarang kompetisi kita di 3 besar. Dari Lahat, dari Bengkayang Kalimantan Barat, dengan dari Aceh Selatan. Ada kemungkinan kita dapat nomor 1? Kita masih ada waktu sekitar 2,5 bulan lagi. Nah, tinggal mak mano kita masyarakat Lahat dan masyarakat Sumatera Selatan mendukung. Dengan cara kirim SMS sebanyak-banyaknya, kemudian klik YouTube, di like-nya, like YouTube dengan like IG. Nah, mungkin di sini like YouTube. YouTube ini apa nama YouTube-nya, Kak? Nah, YouTube-nya agak buka di situ Api Award garis miring Bukit Besak. Ya. Agak tinggal klik langsung like. Nah, sekarang ini banyak yang ngina tapi tidak nge-like. Jadi tidak ada efeknya ke situ. Mungkin di situ. Kami ya anak Lensa Project juga kebetulan saya juga ngajak kawan-kawan supaya untuk mendukung, mensupport lah apapun bahasanya, supaya coba kita sama-sama kita gotong royong mungkin ya. Lewat SMS deh kayak, mungkin lewat SMS atau SMS bisa. lewat YouTube atau lewat apalah. Instagram. Dan mungkin Instagram ya. Lewat sini juga bahwa ayo kita mulai tertarik dengan wisata Lahat. Nah, terus Kak, untuk ke depan, misal katakanlah kita menang nomor 1. Amin. Ya. Mudah-mudahan ya kita menang Lahat nomor 1, itu kebanggaan Lahat. Ada bakal dibangun semacam tingkat pariwisata atau tujuan wisata yang lebih luas lagi agak Kak? Niat baik dari pemerintah daerah melalui Pak Bupati, Pak Ciujang, itu sudah ada beberapa rencana. Salah satunya adalah pembuatan cable car. Jadi kayak yang gantung dari bawah ke pucuk gitu kayak. Cable car atau kereta gantung. Ya, jadi agak wisatawan yang naik ke Bukit Besak itu dari bawah cuma naik. Mantap itu. Nah, itu.
Satu-satunya di Sumsel itu. Yo, Kalau ada ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Tinggal apakah mendatangkan investor? Ya. Apakah memang Lahat yang akan membangun ya kan? Ya, itu, ya. Bisa tidak Lahat Kak sebenarnya gitu? Lahat bisa tidak menuju ke situ Kak sebenarnya? Oh, bisa. Bisa ya. Bisa. Ya, tinggal ada perencanaan yang sangat matang ya, sangat matang. Misalnya dengan DID, kemudian setelah jadi DID kayak gitu, istilahnya bisa kita jual lah ya. Apa kita tawarkan dengan investor atau kita minta pihak-pihak misalnya kementerian untuk bisa membantu pembangunannya. Bisa jadi kan. Nah terus juga kami beberapa kali perhatikan ternyata di Bukit Besak itu Kak bisa jadi landasan para layang untuk atlet ya, benar? Nah jadi benar sekali, para layang pertama kali terbang dari Bukit Besak itu tahun 2018. Oh, sudah pernah. Itu ini dalam rangka kejuaraan atau apa? Tidak, waktu itu ya kita masih masa promosi lah ya. Promosi jadi mempromosikan Bukit Besak dan para layang bahwa di Lahat juga bisa. Itu yang main langsung dari Bandung waktu itu. Oh, dari Bandung. Jadi mau dari Bandung datang ke Lahat. Kebetulan aku yang dihubungin kan, ya udah sampai akhirnya naik ke Bukit Besak terus terbang dari Bukit Besak. Nah menurut kawan-kawan para layang ya, jadi kalau terbang dari Bukit Besak ini keuntungannya adalah bisa dari segala penjuru, ya bisa terbang itu. Nah beberapa bukit tidak. Dia cuma di satu sisi ini baik dan safety ya bagi pemula atau safety dan view atau pemandangan yang spektakuler ya. Jadi pengen terbang juga kami ini. Bisa juga. Terus kalau misalkan untuk jadi wahana deh kan, jadi kan kalau para layang jadi wahana pariwisata, itu sudah pernah belum ada yang kawan Kak Mer tadi yang nawarkan untuk itu Kak di 2018 itu Kak, nawarkan jasa untuk pengelolaan itu pernah ada? Kalau untuk apa belum ya? Belum. Karena setelah itu sudah akhirnya yang masuk justru ada dari Palembang, kemudian juga dari Lahat juga sudah ada sekarang. Oh sudah ada juga? Sudah ada sekarang, dari Lahat sudah ada. Kak, terus lagi kami makin tertarik Kak dengan Bukit Besak. Aku pun jadi pengen muncak juga di situ kan. Iya. Berapa lama Kak kalau misalkan dari Kota Lahat lah? Maksudnya perjalanan dari Kota Lahat ini untuk ke Bukit Besak itu menggunakan apa? Terus dari situ apakah bisa kendaraan bermotor sampai ke atas atau gimana Kak? Teknisnya Kak? Iya, kalau kita dari Lahat bisa naik mobil dewek atau pakai motor ya, atau juga pakai kendaraan umum ya. Berapa lama Kak kalau kendaraan umum? Kalau perjalanan jarak itu sekitar total 23 kilo yang bisa ditempuh kendaraan dari Lahat ya. Nah kemudian kita sampailah namanya Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi Selatan. Nah kalau kita naik mobil, kita parkir di pinggir jalan itu dekat rumah Kades itu ada beberapa lahan yang bisa kita parkir di sana. Artinya sisanya jalan kaki. Nah kemudian kita berjalan ke posko pendaftaran. Berapa lama tuh Pak? Nah itu perjalanan sekitar 400 meter. Dengan kondisi agak nanjak? Agak turun malah. Ya turun, kemudian nyebrangin jembatan gantung. Di Sungai Serelo. Ya. Nah kemudian di situ adalah tempat pendaftaran. Kita harus mendaftar di sana. Ada regulasi yang disampaikan oleh panitia di situ. Tata cara mendaki. Tata caranya apa yang nggak boleh. Nah itu. Nah terus Kak untuk yang tahapan nominasi itu ada penjurian nggak? Ada penjuriannya ada. Ada penjurian. Itu untuk masuk ke satu tahap urutan 1, apakah jurinya tuh kaget bakalan turun ke Lahat dan
melihat langsung? Oh enggak. Kalau yang itu sudah yang pertama yang penjurian itu kan, itu. yang untuk masuk 10 besar. Oh itu. Tapi kalau sudah yang masuk 10 besar tergantung voting suara tadi. Voting ya. Iya. Berarti memang tergantung masyarakat lahat iya, ya. Tergantung. Ya. Tergantung sejauh mana rasa memiliki dan rasa cintanya dengan lahat. Karena kali ini memang kita memang fokusnya kita memang ke Bukit Besak karena memang kami pun mendukung apa yang dilakukan Kak Mario dengan tim ya. Mungkin di sini ini sebenarnya program dari pemerintahan, program dari apa nih Kak? Kalau untuk menjadikan Lahat Besar Icon ini Kak sebenarnya berawal dari mana Kak? Oh, kalau yang ajang Pesona Indonesia tadi itu ya kegiatan daerah lah ya. Daerah. Ya, jadi ajang promosi daerah lah. Nah, jadi apalagi kalau kita bisa jadi juara. Nah juara berapa baik juara 1, juara 3 itu prestis. Ya, jadi nama baik. Nah, dan juga kalau ini sudah sekarang pun kita sudah sangat terbantu sekali. Akhirnya kan kita dikina secara nasional. Ya. Bukit Besak Lahat, Bukit Besak Lahat. Nah, kalau kita bisa jadi juara, ya efeknya tentu lebih dikenal lagi. Nah, kalau sudah lebih dikenal lagi, uang banyak datang. Kalau uang banyak datang, berarti pergerakan ekonomi. Nah, terus ya sebelum Bukit Besak dimasukkan ke dalam nominasi oleh tim ya, tim di daerah. Sebelumnya pariwisata apa BK yang sempat bakal dimajukan? Apakah air terjunnya, apakah Bukit Serelo kah? Apa Kak sebelumnya Kak? Sebelum Bukit Besak ini? Apa memang Bukit Besak memang Jadi sebelum ada ajang ini memang kita sudah masuk prioritas juga. Bukit Besak sudah masuk prioritas juga. Nah, itu. Karena memang potensinya memang menjanjikan, luar biasa memang. Jadi 2019 itu pemerintah daerah sudah membangun beberapa fasilitas di situ. Apa Kak? Di situ ada gapura, ada namanya gazebo. Jadi gazebo, jadi pengunjung itu bisa istirahat. Agak luas gazebonya. Kemudian ada toilet, ada tempat pusat informasi, kemudian ada lagi kalau disebut plaza itu tempat kios uang jualan. Apa kaget bakalan ada homestay ke depan apa hotel atau apa sih? Kalau homestay sudah ada. Jadi masyarakat yang wisatawan yang menginap sudah bisa homestay di situ. Sudah bisa. Jadi itu. Dan ternyata dari waktu ke waktu kunjungan itu tidak pernah berhenti. Setiap hari itu pasti ada kunjungan. Kalau Sabtu Minggu tuh mungkin tidak kurang dari 400 uang. Satu minggu? Iya. Wah, artinya apa kalau istilah hotel itu Kak? Tingkat kunjungan itu Kak? Okupansi. Gitu. Ini beda deh. Berarti tingkat kunjungan sini sudah melebihi ekspektasi nggak kalau satu minggu sudah 400? Artinya potensinya memang besar. Besarnya. Jadi kalau kita kalkulasi kalau 4 kali 4 minggu berapa sudah? 16. Iya, kan udah 1.600 uang. Ya, sudah cukup banyak. Ya, itu. Dan mungkin dataran tinggi yang didatangi di Sumatera Selatan cuma ini yang paling dan banyak. Yang dari 400 datang itu bukan cuma dari Sumsel. Ada yang mungkin dari luar Sumatera. Mayoritas Sumsel sih. Mayoritas Sumsel. Ya. Oh, berarti memang sudah jadi tujuan wisata. Sudah dari Bengkulu, Jambi, Lampung. Artinya sudah seharusnya ya kami juga berpikir memang pemerintah juga sudah mulai melirik ke situ kayak bahwa memang mungkin bisa menghasilkan PAD mungkin ke depan. Iya, ke depannya. Tapi yang sudah terjadi saat ini penghasilan dari Bukit Besak itu bisa membantu pembangunan masjid di Desa Tanjung Beringin. Itu setiap wong yang nak datang ke situ apakah harus bayar duit parkir? Ada duit parkir. Ya. Dan untuk parkir masih relatif terjangkau. Jadi parkir satu motor itu
Kalau dia parkir di hari Sabtu sampai hari Minggu atau mungkin dia sampai hari Senin, 15.000 cuma. Oh. Ya, 15.000. Mungkin ada yang anak-anak muda yang mendaki situ bawa motor ditinggal di bawah gitu ya. Iya, 15.000. 15.000 ya terjangkau lah kalau itu. Nah, kemudian per orangnya masuk 5.000. Terus yang jual-jual makanan misalkan mie. Ada sana. Misalkan mungkin pengunjung nggak sempat beli mie, di situ jual jualan mie. Ada. Itu jualan mie itu di puncak atau di bawah? Tidak, ada yang di posko. Ya, ada lagi yang jualan di setter 1 namanya. Setter 1 ada lagi yang jualan. Terakhir aku dengar juga katanya Kapolda Sumsel sempat berkunjung juga situ kan karena kepengen. Kemarin Kapolda Sumsel ke Bukit ini dia Serilo. Oh, ke Serilo bukan mungkin. Nah, terus Kak, kalau Bukit Besar ini berdampingan dengan Bukit Serilo ya? Benar. Lebih gampang mencapai Bukit Serilo atau Bukit Besar sebenarnya? Lebih gampang ya Bukit Besar. Oh, tetap lebih gampang di situ. Kalau Bukit Serilo kan ada beberapa titik yang terjal dan harus skill ya. Kalau Bukit Besar asal kuat nyampe. Nah, itu. Nah, terus ini Kak, yang datang situ kan pasti kemah. Untuk kemah itu kan ini kan kita lagi-lagi mancing ini kan, mancing pendatang. Itu kemah ini ada penyewaan atau bawa masing-masing? Ada penyewaan, ada juga yang bawa masing-masing. Ada penyewaan. Ya, dan alhamdulillah di Lahat ini tidak kurang dari 5 penyewaan alat kemah deh. Dan penyewaan tuh di lokasi? Di lokasi ada, di Lahat ada. Oh. Iya. Terus ada tour guide dah Kak untuk saat ini? Tour guide misalkan ada? Ada, sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Misalnya dari luar kota. Yang naik sana, tour guide sudah ada gitu. Sudah. Katakanlah mereka dari penyewaan mobilisasi, terus pengen nginap, terus tingkat kenyamanannya sudah di. Malah ini beberapa travel agent itu sudah buat paket. Oh, malah sudah jadi paket travel agent. Dari Palembang tuh sudah ada, dari Palembang paket Bukit Besar sekian. Oh, sudah. Justru hotel di Palembang yang bukan travel agent. Travel agent. Iya. Sudah jadi, sejauh itu jadi Kak ya? Jadi sudah jadi ranah bisnis sekarang ini. Jadi dia bawa dari Palembang sampai sini, sampai naik, sampai balik lagi ke Palembang. Itu ketinggalan jadi Kak. Tuh. Kalau orang Palembang sudah buat paket travel kita, Lahat juga sudah ada ya. Lahat sudah ada juga. Sudah. Wah, artinya memang sudah apa ya? Sudah melalui tahapan survei memang potensi ini kayaknya, bukan sekedar keindahan bentuk Bukit Besar atau ini atau tingkat kunjungan, memang potensinya memang besar ya. Sebenarnya kalau kita nginap Bukit Besarnya tidak begitu menarik. Tapi kalau sudah naik itu yang sangat menarik. Kalau sudah naik Bukit Besar itu yang sangat menarik karena di situ view-nya ya, pemandangannya. Ada namanya pemandangan negeri di atas awan, ada di situ. Terus ini Kak, kira-kira rawan petir Kak sih Kak? Kalau misalkan ada himbauan ini musim hujan nih, gitu, misalkan ada larangan untuk mendaki gitu. Kalau misalkan rawan petir atau apa itu? Kalau petir itu bencana apa dia? Iya. Kalau petir itu ada himbauan enggak kalau? Ada. Jadi ada titik di situ yang pendaki tidak boleh. Oh, ada. Itu dapat petunjuk kalau gitu. Ada. Jadi ada dikasih tahu daerah ini tidak boleh untuk kemah, tidak boleh di sana itu kan itu. Terus Kak, yang ini makin tertarik lagi. Yang ada di visi Kakak atau bayangan di pikiran Kakak akan seperti apa itu tuh Kak? Kalau yang Kakak kepengen dari kacamata Kakak seorang uang yang sering traveling ya ke belahan-belahan dunia luar, apa Kak yang ada di bayangan Kakak? Seperti apa Kak kalau fantasi Kak? Ya, jadi karena potensinya itu sangat besar ya kalau aku nginak ya. Jadi mesti ada gerakan nyata yang harus kita lakukan bersama. Itu potensinya salah satunya selain bisa kita buat cable car
atau kereta Ya, gantung. selain kabel car, Ya. apa Kak yang itu, Nah, Kak? kemudian kalau sekarang kan di pucuk tuh cuma uang naik terus berkemah. Nah, untuk apa namanya nak ngopi pun harus membawa dewek, segala macam. Nah, age itu kayak di sana kita bisa buat langsung apa namanya tempat ya macam kafe lah di pucuk itu. Itu bisa Kak? Bisa. Pernah ini Kak? Kakak kan Bisa. pernah ke Iya. bukan pernah ya. Terlalu sering. Pernah nyingok yang di belahan dunia mana Kak? Misalkan. Nah, salah satunya adalah di Mount Robert. Di mana itu Kak? Mount Robert itu di kota Juneau, Alaska. Jadi kita Alaska? Iya, kita naiknya sama, naik kabel car, naik di situ. Nah, di sana kita ada shopping center. Makanan, baju. Makanan, nak makan, Souvenir. minum, souvenir, segala macam ada galo. Iya. Bukit Besak bisa dak? Bisa. Ke arah situ Kak? Bisa. Bisa. Bisa sama sekali bisa. Itu. Nah, kemudian di bawah tuh ada gua, namanya gua Kelelawar atau gua Kelambit. Lambit. Itu bisa jadi tambahan lagi. Jadi wong bisa nginak gua Kelambit, enjoying di sana, naik Bukit Besak. Gua di Bukit Besak gua ini. Di bawahnya Di bawah Bukit Besak. Iya. Tapi tidak bisa dimasuki, tidak bisa. bisa. Oh, bisa. Iya, jadi ini bisa jadi satu kesatuan. Nah, kemudian ada kayak bisa dibangun PAP rata. PHP rata itu apa Kak? Jadi Bayangannya PAP sama. rata itu ini ada tebing ya, tebing itu. Katakanlah ini. Nah, ini tebing. Ya. Nah, ini kayak dibuat tatakan tempat pijakan Aha. dengan satu peralatan ya tuh. Ya ini bisa bisa berjalan wong itu. Ini khusus atlet atau masyarakat umum? Masyarakat umum bisa. Oh bisa. Bisa. Oh. Itu, ya. Jadi potensi sudah ada. Nah, kita bisa kembangkan lagi di situ kita buat kebun buah. Ya. Kan kita banyak buah-buah lokal lahan-lahan gitu. warga. Iya. Kebun buah, ya. Misalnya yang sekarang sudah jarang nih, manggis misalnya. Hah? Kita tanam manggis, cempedak, duren. Nah, jadi kebun buah. Kemudian kita buat lagi kebun bunga. Ya. Dan jadi ini lebih banyak. Agak bisa lagi ini kan dekat dengan Bukit Jempol. Ya, yang sudah punya nama selama ini. Nah, di bawah Bukit Jempol kan ada pelatihan sekolah gajah. Ya, pusat latihan gajah. Dan ini juga hebat. Ngapa hebat? 1 dari 7 pelatihan gajah yang ada di Indonesia ada di situ. Oh iya, jadi kalau misalkan pengunjung itu nak menuju ke Bukit Besak itu masih bisa singgah ke tempat pelatihan gajah. Bisa. Sebelum pergi atau waktu baliknya. Kan di satu jalur. Kemudian ada air terjun. Air terjun juga ada di situ. Di kawasan ini tidak kurang dari 7 air terjun. Di kawasan Bukit Besak juga ada tuh Kak? Ada juga. Ya kan, ada juga. Nah, kemudian di sini yang sudah terkenal lebih dulu tembakau perangai. Tembakau perangai. Iya. Aku pun baru dengar ini. Nah, di situ ada. Bahkan di desa Tanjung Beringin masih diproduksi Tembakau. tembakau. Tapi untuk konsumsi warga ini Kak? Iya sih, kalau dulu tidak Sempat jual di keluar. jual Ada tembakau. tembakau ada. Baru Nah, tahu. itu. Ya, kemudian ada pertanian lainnya, perkebunan lainnya yang bisa dikemas menjadi wisata galau itu. Nah terus Kak, sejauh ini respon pemerintah seperti apa Kak? Setelah Kakak sudah banyak promosikan, aku lihat kemarin terakhir selain Pak Bupati juga Wakil Bupati juga mempromosikan juga Kak ya? Yo, untuk yang di Anugerah Pesona Indonesia, alhamdulillah seluruh Forkopimda sangat mendukung dan membuat video-video dukungan. Tapi dukungan. Video dukungan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, ya termasuk Ibu Bupati, Sekda dan sebagainya. Atau lebih seru lagi Bupati sama Forkopimda naik ke situ Kak ya? Mungkin ya? Kalau misalkan yo, ya misalkan waktunya pas banget, ya kalau memang seru juga tuh. memungkinkan itu lebih bagus lagi agak di sana. Kemah sama-sama di situ, atau misalkan bermalam di situ kan, nginep kan, ngajak kawan-kawan atau masyarakat lain di situ, aku rasa juga mungkin lebih booming lagi. Bisa jadi, ya bisa
bisa jadi. Kapan Kak naik Kak Bupati Kak? Ada bulan? Nunggu waktu dari beliau lah ya. Ya. kami Ya. juga menunggu ya momen itu ya. Kalau misalkan Bupati Lahat bisa ada waktu ke situ, artinya kan apa ya? Ada rasa excited juga Ya. bagi kami kan, seorang kepala Ya. daerah naik situ luar biasa memang. Sebenarnya beliau sudah pingin, tapi mungkin waktunya yang belum pas. Ya, gitu. artinya juga setelah kepala daerah mungkin berkunjung ke situ, mungkin terbayang langsung apa yang Ya. kita obrolkan barusan. Insyaallah. Kalau ada Insyaallah. cable car, Ya. ada shopping center ya. Iya di pojok itu bisa. Iya. Mungkin terbayang juga ya, dan apa ya, akan ada realisasi ke Insyaallah. depannya walaupun bertahap mungkin Ya. dari fasilitas yang di bawah akhirnya ke atas lagi kan gitu kan. Kalau sekarang sih sebenarnya masyarakat di sana tuh sangat diuntungkan saat ini. Saat ini. Nah, apalagi kalau sudah dibangun dengan berbagai fasilitas penunjang dan rencana besar gitu tadi, masya Allah, Luar biasa. luar biasa itu. Terus akses lagi untuk menuju ke Bukit Besar itu cuman one way kayak. Jadi naik dan turun jalurnya itulah, apa ada jalur alternatif dari desa lain? Saat ini baru satu jalur ya, Jalur. dari Tanjung Beringin. Itu kalau dari desa sampai ke puncak itu jaraknya sekitar 2 kilo. Nah, dari 2 kilo ini dari desa ke posko pertama ya 400 meter. Nah, kemudian ke setter 1 namanya. Ini bisa pakai motor. Oh, masih bisa dijangkau. Pakai motor. Nah, kemudian sisanya 800 meter itu jalan kaki. Oh, langsung jalan kaki. Jalan kaki. Berapa lama Kak? Tergantung kecepatan lah. Bisa sejam lah. Rata-rata sejam lah. Tergantung usia. Tapi alhamdulillah kalau kita jalan santai kita lebih kurang 1 jam, tidak nyesel lah kita. Kalau dalam perjalanan itu kita akan beberapa kali stop, bukan cuma melepas lelah, tapi kita menikmatin keindahan alam di situ. Ya, karena beberapa kali aku perhatikan di Instagram para pendaki itu memang view-nya bagus, memang apa kayak di Bromo itu negeri di atas awan buat. Sama kita juga. Jadi dia foto ada awan. Iya. Apa ya? Awan itu sejajar dengan manusia yang lagi Benar. di situ kan. Nah, yang menarik kan langsung pas ada awan ini malah kita langsung bisa nginak yang Bukit Jempol itu. Terus itu kan masih hutan tuh Kak ya. Aman enggak situ Kak? Aman. Masih ada macan situ Kak. Kalau macan mungkin tidak. Beruang tidak lagi. Kemungkinan masih ada. Kalau beruang itu masih ada, tapi Ketemu beruang. jauh dari jangkauan jalur ini. Jauh. Karena itu kan masih alami kan ya. Iya. Itulah. Masih ada namanya hutan primernya di situ. Oh, masih ada. Tapi yang lalu lintas yang untuk kita jalan ini lah hampir tidak ketemu lagi binatang-binatang. Nah, terus Kak, lagi di situ kan sudah banyak kunjungan. 1 minggu itu bisa 400-an ya. Iya. Nah, terus kesadaran pengunjung dengan sampah yang ditinggalkan itu apa, ada yang menghimbau atau enggak? Awalnya memang pengurus di situ kan ada Pak Darwis ya. Itu sempet kewalahan juga untuk sampah ini. Tapi akhirnya di tahun lalu kita sekitar bulan Juli sudah mulai kita buat peraturan. Nah, jadi peraturannya para pengunjung yang nak mendaki itu dicek barangnya ya. Nah, jadi dicek barangnya, misalnya dia bawa 4 botol air minum mineral ya. Nah, pas balik dia harus membawa 4 botol itu ke bawah. Oh, Itu. Jadi sekarang pun kesadaran untuk kebersihan di Bukit Besar atau sampah itu sudah mulai berjalan. Sudah jauh lebih baik. Oh, alhamdulillah. Jauh lebih baik. Itu juga yang jadi masalah Ya. di tempat-tempat wisata pendakian yang lain, kadang-kadang sudah kegiatan sampahnya menumpuk. Iya. Gitu. Nah, terus lagi Kak, setelah dari Bukit Besar ini
ada yang lebih besar lagi dah potensi wisata lahat yang akan dinaikkan lagi ke jenjang nasional? Bocoran kayak. Kalau dari kacamata aku, Bocoran. ya, Masih ada. dari kacamata tuh yang perlu dibumingkan adalah megalit. Oh, setelah itu megalit. Iya, ya. Kalau Bukit Besar ini kan wisata alam. Nah, kalau megalit wisata budaya. Kan wisata itu ada 3. Wisata alam, wisata budaya, wisata buatan. Nah, wisata buatan ini kita sudah ada nih, yang sudah ngetren agrowisata Tanjung Sakti. Ya. Nah, di situ wisata buatan. Nah, di sini wisata alam. Tinggal kita kelola lagi wisata budayanya. Nah, kalau 3 jenis wisata ini sudah booming galau, insya Allah. Artinya memang setelah ini ada program lanjutan lagi kayak. Dan kami juga ini Kak berharap Kak Mario bisa bercerita tentang wisata lahat itu, mungkin ada sesi acara setiap minggu. Boleh, bisa insya Allah. Kami minta waktunya juga. Bisa insya Allah. Kita kalau hari ini kita bercerita dikit tentang Bukit Besar. Ayo. Mungkin ke depan kaget tentang megalit. Terus ke depan lagi mungkin ada local heritage katanya. Iya. Kearifan lokal tentang apa? Mungkin tentang rumah-rumah adat Belanda. Ada. Oke, itu heritage. Ke depan. Banyak sekali itu. Banyak itu kayak. Banyak sekali. Yang peninggalan Belanda tuh di Kota Lahat banyak sekali. Rumah adat banyak sekali. Megalit banyak nian. Ya kan? Artinya kami pasti minta cerita itu dari Kak Mario. Boleh. Karena dari studio Anak Lensa ini kita juga kasih info Kak ke masyarakat bahwa sebenarnya lahat ini ada tempat wisata yang selama ini kita tidak tahu atau tidak mau tahu. Mungkin dari sini jadi tahu. Benar pengen nyingok juga kan. Iya. Pengen cek itu juga. Jadi Kak Mario, kurasa bincang-bincang kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak, tapi yang pasti kami minta waktu untuk bercerita lagi di minggu depan, mungkin ngupas lebih dalam lagi. Kali ini cuman Bukit Besar bae. Aku sekolah lagi nih. Apa lo Kak? Jadi aku ngajak Anak Lensa untuk dukung Bukit Besar di ajang Anugerah Pesona Indonesia Award 2021. Kirim SMS sebanyak-banyaknya, kirim dengan cara ketik spasi 10B, kirim ke 99836. Itu yang pertama, Yang kedua, like IG-nya, Buka di akun IG Ayo Jalan-Jalan Indonesia. Kalau sudah terbuka, buka dataran tinggi, kemudian ada foto Bukit Besar di situ di like. Nah, yang ketiga di YouTube buka Api Wood, like Bukit Besar, jadi Instagram, YouTube, SMS, Facebook tidak. Oh, enggak perlu di situ. Tidak. Atau mungkin ada hashtag atau tagar Kak? Disampaikan juga. Tagar misalkan Bukit Besar, tagarnya biar mudah cari. Yang itu Oh, cukup yang itu. Itu jadi kami juga di sini juga ngajak Anak Lensa Project pasti sangat mendukung kalau untuk kemajuan lahat, terutama untuk pariwisata dalam hal ini. Kami pasti buka YouTube itu, kami follow, kami vote, dan kami lihat, dan kami berharap bisa menang sih Kak. Amin. Dan apa yang kita ceritakan pendek tadi, ada cable car, ada tempat makan, ada homestay atau hotel. Kapan lagi lahat bisa di tempat saya itu kan. Benar. Jadi Kak Mario, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya kapan-kapan kita ketemu lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi Kak dengan bahasan yang lebih seru lagi ya. Oke deh. Oke. Sapa Anak Lensa Kak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu minggu depan. Di Anak Lensa. Sampai ketemu dengan Kak Mario minggu depan dengan bahasan pariwisata di lahat lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.